Impact Kids. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita. Ya, ada keluarga namanya Pak Tony ya. Pak Tony punya 2 anak. Yang besar namanya Adi, yang kecil adiknya namanya Lina. Nah, suatu hari mereka sore-sore sedang di kebun ya, lihat sekitarnya. Lalu Lina melihat sesuatu di langit. Hah, ada salju di atas, putih warnanya. Lalu Adi berkata pada adiknya, Lina, itu bukan salju, itu awan. Kalau salju adanya di tanah ya, jatuh ke bawah, nggak bisa ngapung di atas di langit. Oh gitu. Lina percaya ya omongan kakaknya Adi. Terus pas di langit lewat pesawat. Ayah, kenapa pesawat bisa terbang? Lalu ayahnya menjawab, pesawat diciptakan oleh ahli-ahli untuk bisa terbang, dan yang mengendalikannya pilot. Pilotnya sudah belajar bagaimana menguasai pesawat tersebut supaya bisa terbang. Nah, Lina mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Adi berkata pada ayahnya, Ayah, Lina mudah sekali ya percaya ya, dikasih tahu ya. Lalu ayahnya menjawab, iya, karena Lina mengenal kita, Lina percaya sama kita. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang mempunyai orang yang biasanya dipercaya oleh kalian? Bersyukur ya kalau ada orang yang kalian semua bisa mempunyai orang-orang yang dipercaya ya, untuk ada masalah bisa datang cerita. Tapi ada satu pribadi, satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percaya. Siapa yang tahu? Ya, Tuhan Yesus atau Allah sendiri ya. Sifat Allah itu Allah yang dapat dipercaya, dapat kita buka ya. Di Alkitab kita bisa lihat banyak sekali ya sifat Allah yang dapat dipercaya. Nomor 1 tuh setia ya. Kita buka Alkitab kita di Maliaki 3 ayat 6. Yuk kita baca Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, di sini Allah sendiri bilang tidak berubah. Jadi Allah itu setia. Kita buka juga di Ulangan ya. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ya, disebutkan di sini Allah yang setia, tidak ada kecurangan. Ya, adil jalannya. Ya. Indah sekali kita punya Allah yang setia. Yang kedua yaitu jujur ya. Kita buka di Titus ya. Titus pasal 1 ayat 2 ya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta ya. Tidak berdusta itu jujur. Juga kita baca juga bahwa Allah itu Allah yang pengampun ya. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita,
Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disebutkan ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi Allah yang dapat dipercaya itu Allah yang pengampun. Yang keempat, Allah itu yang dapat dipercaya Allah pemelihara. Yuk kita buka Alkitab kita di Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 3. Ini ayat yang terkenal ya. Barangkali anak-anak udah hafal ya. Mazmur 121 ayat 3 bunyinya, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, pemelihara Allah itu tidak tidur ya, menjaga kita terus-menerus ya. Penjagamu tidak akan terlelap, tidak pernah tidur. Allah melihat kita, menjaga kita. Dan yang kelima, Allah itu adalah sumber kebenaran ya. Kita buka di Amsal pasal 2 ayat 6 ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian ya. Sumber kebenaran hikmat itu ya. Tuhan itu yang dapat dipercaya, Allah yang dapat percaya adalah sumber kebenaran ya. Dengan memahami sifat Allah yang dapat dipercaya ya, kita dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan hidup dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Allah, seperti di dalam Mazmur 16 ayat 11 ya. Hari ini kita belajar banyak dari kitab suci. Kita buka Mazmur 16 ayat 11 ya, bunyinya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jika kita mau belajar percaya ya, Tuhan itu memberitahukan jalan kehidupan ya, ada sukacita, di tangannya ada nikmat senantiasa. Wah, seneng ya kalau kita percaya sama Allah. Ini kita mendapatkan jalan kehidupan, ada sukacita yang berlimpah ya, ada nikmat senantiasa ya. Iya, kita menikmati sukacita, kita akan merasakan kenikmatan. Juga di Mazmur 37 ayat 3-5 bunyinya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Nah, anak-anak, kita senang sekali ya punya Allah yang satu-satunya yang dapat dipercaya. Dan kita bisa lihat semuanya janji-janjinya di dalam kitab suci. Makanya kita harus rajin ya membaca firman Tuhan ini, merenungkannya. Bacanya nggak cuma sekali ya, diulang-ulang ya, bisa 10 kali. Lalu kita cari maknanya ya, artinya yang kita dapat, kita resapi ya, kita hafalkan, supaya waktu ada kesulitan kita mau datang hanya kepada siapa? Tuhan Yesus, yaitu Allah yang dapat dipercaya itu saja ya. Gak ada yang lain-lain ya, hanya datang ke siapa? Tuhan Yesus yang dapat dipercaya. Karena itu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah, bahwa Engkau Allah satu-satunya yang dapat kami percaya. Kami mau menyerahkan hidup kami hari lepas hari ke dalam tangan-Mu. Kami mau percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau menjagai kami, Engkau tidak pernah tidur, Engkau selalu memelihara kami. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang indah. Terima kasih juga Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal satu-satunya untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.